Nah, 1, 2, 3. Belum diulangi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita dari kelompok 1 Psikologi Agama akan memaparkan materi kita yang berkenaan tentang motivasi seseorang untuk beragama. Tentu dalam hal ini segala sesuatu, setiap manusia memiliki ketertarikan atau tujuan serta dorongan, baik itu dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Dorongan dari dalam diri sendiri itu disebut dengan insintrik, sedangkan dorongan dari luar itu disebut dengan eksintrik. Oke. Lanjut kepada pengertian dari motivasi beragama. Bisa kita lihat di sini, motivasi beragama dalam bahasa Latin kita dapat temui mover, artinya adalah asal usul. Jadi motivasi itu akar dari bahasa Latin yaitu mover, berarti dorongan untuk menggerakkan. Motivasi adalah dorongan yang memotivasi seorang untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri atau dari luar, mencakup dorongan hasrat, keinginan, dan kebutuhan. Di sini para ahli memaparkan berbagai macam teori tentang motivasi beragama. Yang pertama, teori dari Maslow tentang hierarki kebutuhan. Manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, dimulai dari kebutuhan fisik hingga aktualisasi diri. Kemudian teori yang kedua ada teori pengurangan tekanan dan insting, yaitu motivasi berasal dari kebutuhan biologis seperti rasa haus, lapar, dan dorongan genetik seperti halnya rasa dalam kebutuhan seksual. Kemudian teori yang ketiga, teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud memandang perilaku sebagai hasil dari dorongan biologis internal seperti insting hidup dan kematian. Insting hidup disebut seksual, insting kematian disebut dengan agresi. Teori yang terakhir adalah dari David McClelland dan situasional, melihat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 kebutuhan. Yang pertama pencapaian, yang kedua afiliasi, yang terakhir adalah kekuasaan. Selanjutnya, di dalam orang memiliki motivasi, di dalam orang beragama, tentunya memiliki pengalaman. Lalu kita lanjut di sini membahas tentang definisi pengalaman. Pengalaman dapat diinterpretasikan melalui prisma agama atau pengalaman mistik, juga bisa bersifat pribadi atau universal. Peran agama dalam kehidupan manusia. Sistem perilaku beragama melibatkan berbagai macam komponen, termasuk pola pikir, kehidupan, dan situasi. Komponen sistem perilaku keberagamaan itu berbeda tiap individu pemeluk agama, dan bisa berbeda pula di antara pemeluk satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, orientasi motivasi dalam agama. Seperti yang sudah saya paparkan, orientasinya ada yang bersifat insintrik dan eksintrik. Seseorang bisa cenderung terdorong oleh tujuan spiritual atau fokus pada aspek sosial dalam agama. Kemudian manusia memiliki dorongan batin untuk mencari pencipta mereka, menyembahnya, dan mengikuti agama yang mereka yakini. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita simpulkan, bahwasannya umat beragama memiliki tujuan masing-masing yang dipengaruhi oleh motivasi, baik itu yang bersifat insintrik maupun eksintrik. Setelah orang-orang tadi, umat beragama termotivasi kemudian mengikuti alur dari keberagamaan tadi, akhirnya mereka mengalami pengalaman beragama, baik itu bersifatnya batiniah, spiritual maupun mistis. Cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.